Saya keluar, Mang. Dan saya terkejut, Mang. Waktu itu ada mobil ambulan lagi lagi ngirimin mayat jenazah. Saya lihat sekilas, itu mukanya sama bajunya sama blujinya itu sama seperti yang saya lihat orang yang lagi duduk di pintu kamar mayat. Saya ngelihat dari horden ruangan kamar perawatan tuh, ngelihat ke pintu masuk induk itu tuh. Ternyata itu sweater yang merah yang tadi ketemu saya di kamar mayat, gedok-gedok 3 kali. Do. Perawat pada masuk semua takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, kita ketemu lagi. Tentunya di channel yang akan mengisahkan cerita yang horor dan mencekam tentunya. Oke, kali ini kita akan menuju ke Mang Ei. Mang Ei saat ini sudah berada bersama narasumber. Bagaimana kisah keseruan liputan dari Mang Ei ketemu dengan narasumber? Anda jangan kemana-mana, ini ceritanya. Mang Ei, silakan Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MM. Kembali kita berjumpa. Saya Mang Ei di sini. Kali ini saya berada di kota atau daerah Kuningan, di mana saya dan tim mencari narasumber yang akan bercerita kepada Anda. Nah, kebetulan pada hari ini saya bertemu kembali dengan Pak Onong yang pasti Anda sudah kenal semua. Dan ini adalah permintaan dari Anda semua untuk menampilkan kembali Pak Onong yang dulunya bercerita tentang horor pemancingan ya. Pada waktu itu Pak Onong mancing dan didatangi sosok gaib yang berbentuk ular besar ya. Baik, kali ini Pak Onong akan bercerita kembali untuk Anda semua dengan cerita yang lainnya, yaitu pengalaman beliau ketika berada di rumah sakit pada tahun 1991, salah satu rumah sakit yang ada di kota Cirebon. Beliau mengalami satu hal yang sangat mencekam, yaitu dihantui oleh sosok wanita yang meninggal karena tertabrak. Baik, bagaimana ceritanya? Yuk kita ke Pak Onong nih. Assalamualaikum Pak Onong. Waalaikumsalam, Mang Ei. Ketemu lagi kita ya. Iya, alhamdulillah bisa bertemu ya, Mang Ei ya. Ya, cerita yang lalu sangat menarik tuh waktu mancing. Alhamdulillah. Yang sekarang mau cerita lagi tentang rumah sakit katanya. Iya, Mang Ei. Hantu rumah sakit atau apa? Iya. Jadi semacam didatangin oleh sesosok apa ya namanya, perempuan yang sudah meninggal, tapi istilah itu sih berbentuknya wujud, Mang Ei. Jadi ngetok-ngetok pintu gitu tuh. Oke. Iya. Jangan cerita dulu, Pak Iya. Onong. Ini kita biasanya malam hari ya, Pak Onong. Iya. Karena situasinya malam hari kadang hujan ya. Iya. Makanya kita agak siang nih sekarang kita Iya. syutingnya. Kita langsung dengarkan cerita Pak Onong ya. Iya. Silakan Pak Onong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang Ei. Kisah ini berawal dari tahun 1991. Orang tua saya kan usia 92. Nah, itu kan kebetulan orang tua saya yang laki-laki itu kan udah sepuh, jadi kena penyakit komplikasi. Nah, hari itu juga harus dibawa ke rumah sakit di suatu kota Cirebon. Nah, dalam perjalanan ke rumah sakit sih nggak ada masalah apa. Saya perasaan itu biasa aja, istilahnya seorang anak khawatir dengan kondisi orang tua, jadi saya mengantarkan ke orang tua ke rumah sakit. Dalam proses istilahnya orang tua saya ke rumah sakit, biasalah penanganan rumah sakit Cirebon itu bagus sekali. Jadi
saya juga puas apa. Nah, waktu itu orang tua saya itu langsung ditangani oleh tim medis dan langsung ditempatkan di suatu ruangan yang khusus untuk penyakit internis atau penyakit dalam itu. Jadi antara ruang UGD atau instalasi gawat darurat dengan ruang yang untuk tempat orang tua saya di rumah sakit itu, kira-kira saya melewati lorong-lorong rumah sakit. Nah itu jaraknya kira-kira ya lumayan besar lah kalau rumah sakit Cirebon itu, Pak. Rumah sakit Cirebon itu dulu waktu tahun 91 tidak seperti rumah sakit waktu sekarang. Waktu dulu itu rumah sakit di Cirebon, selasarnya itu masih jaraknya sekitar 80 cm. Jadi kalau kita bertemu dengan selisih berpapasan dengan pasien yang lain, kita harus turun ke tanah. Nah, bentuk selasarnya juga masih masih seperti kiri kanannya masih belum banyak bangunan sekarang. Jadi masih seperti kayak mencekam lah kalau di rumah sakit itu tuh. Nah, kebetulan ayah saya itu masuk ke rumah sakit sekitar kalau jam maghrib gitu tuh, diantar ke rumah sakit, udah masuk ke ruangan. Dan kalau hari pertama sih saya nggak ada masalah, ya biasalah, kita sebagai anak ya berkewajiban menjaga orang tua atau barangkali ada kebutuhan lain. Nah, saya waktu itu orang tua saya ditempatkan di ruang 10 waktu itu. Jadi jaraknya antara pintu utama dengan ruangan saya yang ditempatkan sama orang tua saya itu ujung sama ujung. Nah, suatu ketika ayah saya itu harus di lab. Saya kan kalau orang tua saya karena komplikasi jadi di lab. Di lab akhirnya diputuskan oleh tim medis harus transfusi darah. Kebetulan golongan darah saya dengan orang tua saya juga sama, golongan darahnya B. Nah, hari itu juga sekitar jam 4 sore setelah orang tua saya menginap di ruang perawatan sekitar 2 atau 3 hari, saya harus transfusi darah jam 4 sore. Jam 4 sore saya transfusi darah. Kebetulan jarak antara rumah sakit dengan tempat transfusi darah itu jauh. Kalau rumah sakit yang saya tempati itu di tengah kota, kalau yang tempat transfusi darah itu harus di sisi pantai kota Cirebon, yaitu di Taman Adi Irma. Kebetulan kalau kata petugas PMI-nya itu kebetulan ayah saya darahnya nggak bisa langsung ditransfusikan, makanya. Jadi harus diendapkan selama 8 jam. Dengan artian darahnya harus mengental. Jadi darah itu tidak boleh langsung dimasukin ke orang tua. Jadi harus ada pengendapan. Jadi yang diambil itu darah merahnya aja. Dan untuk lemak-lemak yang putihnya itu harus dibuang. Nah, hari itu juga saya transfusi darah. Terus saya pulang menengok juga menungguin orang tua yang sakit juga. Akhirnya, nah pas hari ketiga saya nunggu itu, saya mengalami kejadian yang sampai sekarang juga kayaknya masih kebayang. Masalahnya apa? Pada hari itu dokter memutuskan harus transfusi darah jam 1 malam. Ya udah, darahnya harus diambil jam 1 malam, harus langsung ditransfusikan. Itu posisi habis sholat isya, saya sama keluarga. Kebetulan di ruangan saya yang saya tempati itu ada musola, bangunan musola. Jadi saya habis sholat isya berjamaah sama saudara-saudara saya ketemu sama dokternya. Dokter bilang, "Pak, ini orang tua Bapak kalau bisa secepatnya jam 1 ini harus transfusi darah." Ya sudah, saya hari itu juga nunggu sampai jam 1 sama saudara-saudara sambil berdoa gimana mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada halangan, saya bisa ngambil darah sama yang di PMI, bisa ngambil satu ampul kalau nggak salah, 1 ampul darah. Nah itu jam 1 malam, asumsi saya kalau di rumah sakit kota Cirebon
akses masuk ke rumah sakit, ke ruangan itu ada 3 akses, Mang Ai. 1, akses pintu utama untuk orang-orang yang untuk administrasi. Nah, kedua, akses masuk pasien ke rumah sakit itu ruang IGD. Kedua, dan ketiga ada ruang untuk kamar mayat, itu untuk khusus untuk yang meninggal, itu kamar mayat juga bersisihan itu, Mang Ai. Nah, keempat ada ruang akses jalan itu, jadi kayak selasar tapi khusus untuk pedagang. Nah, itu bisa untuk akses masuk ke ruang perawatan. Nah, kebetulan kalau jam 10 malam ke atas akses pintu itu ditutup, otomatis saya harus melewati ruang instalasi darurat atau ruang kamar mayat. Nah, itu jam 10 malam saya ada perasaan takut, karena kalau lewat kamar mayat itu akses jalannya tercepat, paling cepat menuju ke arah jalan raya. Pada jam 1 saya itu dipanggil sama perawat ruangan, kepala ruangan. Pak, kalau bisa malam ini Bapak harus mengambil darah untuk langsung ditransfusikan ke orang tua Bapak. Saya akhirnya hari itu juga, malam itu juga harus mengambil darah di PMI, yaitu di Taman Adi Irma, jam 1 malam. Saya berpikir jam 1 malam posisinya selasarnya gelap sekali, lampunya juga masih temaram. Jadi saya antara ruangan saya dengan ruangan untuk menuju akses kamar mayat itu lama, makanya kira-kira ya lumayan lah, agak jauh, ada lakukannya, ada belokannya. Dan sekarang sih mending, rumah sakit daerah Cirebon itu sekarang udah bangunannya udah bagus. Dulu masih kiri kanan, sisi kiri sisi kanan masih semacam kayak pohon-pohonnya masih banyak, terus selasarnya juga masih pendek, masih mencekam, lampunya juga masih lampu yang merah, belum sekarang yang putih, makanya. Nah, di kamar mayat tuh saya berpikir, karena saya melihat orang tua lagi membutuhkan darah, 1, kedua, tapi saya harus melewati tempat yang semua orang pada takut kalau lewat kamar mayat itu tuh. Karena apa? Suasananya mencekam dan terus bau anyir, bau apa tuh di kamar mayat itu tuh. Nah, saya dengan memberanikan diri, dengan tekad, saya nggak mikirin nggak mikirin setan, nggak mikirin apa-apa, lillahi ta'ala. Karena saya berpikirannya untuk mengambil darah untuk orang tua. Saya keluar dari ruangan, jalan sendiri. Jam 1 malam itu nggak ada satpam, nggak ada apa. Jadi mungkin lagi keliling daerah itu kan gede sekali rumah saya Cirebon makanya. Saya jalan pas lekokan pertama, nah kedua lewat. Kalau rumah sakit daerah di Cirebon kalau malam kan udah kantor tutup semua. Dan daun pintu yang saya dengar tuh hanya daun pintu rumah sakit kan, kalau misalkan zaman dahulu kan dari kayu jati yang besar. Jadi kalau bunyi tuh yang saya dengar hanya bunyi jam dinding, teng teng, sama bunyi engsel daun pintu yang kreket, kena angin tuh, kreket. Itu yang bikin saya merinding tuh, kreket. Jadi suasananya waktu itu bener angin nggak ada, tapi seolah-olah kayak nggak tahu perasaannya gimana. Akhirnya saya nggak peduli lah, yang penting saya bisa ngambil darah untuk orang tua. Pas masuk ke ruangan kamar mayat, saya melihat sepintas ada anak perempuan lagi duduk, Wah, dari jauh saya lihat, anak perempuan lagi duduk pakai sweater merah, tapi anak tuh diem tungkul aja. Asumsi saya, oh mungkin anak nih lagi nunggu familinya atau orang tuanya atau bapaknya, ibunya yang meninggal, dia nunggu famili yang datang yang lain. Jadi saya sama sekilas mukanya tapi kok berdarah semua, Saya melihat itu mukanya tuh perempuan yang berbaju sweater sama blue jeansnya biru. Saya ingatnya itu aja. Saya lihat mukanya kayak semacam kayak ada darah, tapi saya berpikirnya udahlah, saya nggak mikirin apa itu. Saya pikirnya konsentrasinya ngambil darah orang tua yang harus diambil untuk sekarang. Saya akhirnya masuk. Kalau antara jarak ruang masuk ke rumah sakit ke
ruang mayat itu kan lebar. Kisaran lebarnya itu 6 meter, panjangnya 20 meter. Nah itu terdiri dari bangunan-bangunan kayak bak mandi tapi dari ada keramiknya, Mang. Itu untuk khusus pemandian mayat, Mang. Itu rumah sakit itu kalau saya lihat waktu itu sih bau anyir, bau apa. Dan yang bikin saya heran, saya begitu masuk pas ketemu sama perempuan yang tadi ketemu di depan, saya keluar, Mang. Dan saya terkejut, Mang. Waktu itu ada mobil ambulan lagi lagi ngirimin mayat jenazah. Saya lihat sekilas, itu mukanya sama bajunya sama blue jeans-nya itu sama seperti yang saya lihat orang yang lagi duduk di pintu kamar mayat. Saya tuh perasaan kayak semacam dadak darah naik, jantungnya berdetar. Saya berpikir, saya akhirnya lari, dari ruangan kamar mayat tuh, lari ke tukang beca. Mang, yuk, saya mau ngambil darah ke PMI. Dari jalan itu tuh, jalan menuju ke PMI tuh, sepanjang jalan tuh, saya mengalihkan pembicaraannya. Akhirnya tukang beca itu ngomong, Pak, kasihannya Pak, aja. Orang tuh udah masih muda aja udah, tapi meninggalnya tuh nggak enak. Saya diem aja, Mang. Waktu itu tukang beca tuh cerita masalah jenazah yang meninggal tadi tabrakan. Sekisaran jam 12-an atau jam 1, mobil itu udah dibawa ke rumah mayat, kamar mayat. Tukang beca itu cerita sepanjang jalan loh, saya diem aja. Kisaran umurnya kira-kira 20 atau 21, umurnya masih muda besar. Saya berpikir, udahlah, saya ambil darah aja ke PMI. Begitu ngambil darah, datang di sana, dilalanya kamar PMI-nya tutup, harus nunggu lama lagi, Jadi nunggunya saya lama-lama. Akhirnya ada perawat ditelepon dari rumah sakit yang bersangkutan. Akhirnya perawat itu memberikan seampul darah yang pesanan untuk ayah saya, Mang. Dan ternyata saya baru tahu kalau darah yang udah dibekukan tuh misah antara darah merah sama darah putih itu misah, Mang. Dan itu harus, Pak, kalau bisa darah itu masukin ke ketiak. Supaya apa, Pak? Supaya nanti si pasien begitu bisa nerima darah tuh supaya anget, nggak sakit. Saya masukin ke ketiak, Mang, darah tuh, Mang. Sambil berpikir perempuan yang tadi ketabrak tuh, padahal saya ngelihat kan itu kan masih hidup duduk, Mang. Cuma ada darahnya aja, Mang. Nah akhirnya saya dalam batin, nggak berani lewat kamar mayat itu lagi, Mang. Itu saya hari itu juga perasaan tuh mau ke ruangan orang tua saya takut, tapi di sisi lain saya harus bawa golongan darah yang harus, satu ampul darah yang harus dimasukin ke orang tua saya. Saya kepaksa, saya lewat jalur UGD, Mang. Datang ke rumah sakit, dari ambil darah di PMI. Kira-kira 15 menit lah saya datang ambil darah. Kebetulan saya ada kenalan satpam, saya cerita sama satpam, saya cerita apa yang saya alami sama satpam itu. Satpam itu bilang akhirnya karena teman dekat, yaudah saya antar, Pak. Diantar, Pak. Saya berduaan tuh, diantar. Saya nggak berani nengok kamar mayat itu, saya takut, Pak. Takut. Tapi karena suasana rumah sakit itu kayak malam, terus lampunya juga masih lampu bohlam yang merah tuh. Kalau ini merah, bukan seperti lampu LG gini, enggak, LED ini enggak, masih merah lah, masih lampu-lampu pol gitu tuh. Saya untung satpam karena kenal baik sama saya diantar, diantar sampai ke ruangan saya. Nah itu saya berpikiran, udahlah jangan mikirnya itulah, mungkin itu sih semacam kebetulan saya lagi gak enak badan, jadi ketemu bangsa begituan. Saya langsung ke perawat, sus tolong darahnya. Oh ya Pak, silakan Pak. Langsung dimasukin ke ruangan
perawatan bapak saya, langsung ditransfusi. Nah, saya tuh cerita ke kakak saya, yuk tadi saya tuh menemuin ini. Kata Yunya, saya tuh nggak berani keluar, nggak berani keluar dari kamar perawatan ayah saya karena saya masih trauma dengan lihat perempuan yang begitu tuh. Akhirnya kakak saya tuh menyarankan, udah Nong ya, sholat aja. Akhirnya saya sholat apa ya, sholat cuma 2 rakaat, sholat sunnah rakaat. Tujuannya sih untuk menghilangkan pikiran yang ngelihat perempuan yang itu. Jadi akhirnya saya udah sholat. Nah, saya keluar. Kalau di rumah sakit daerah di satu Cirebon itu kan satu ruangan tuh dari beberapa kamar, dari beberapa pintu kamar untuk ruang perawatan. Nah, biasanya yang penunggu pasien pada nongkrong tuh di selasar tuh, ada yang 3 orang, 2 orang, 3 orang. Saya akhirnya ikut nimbrung untuk menghilangkan tadi penemuan yang mencekam itu, yang dari mencekam. Saya diem aja. Akhirnya teman saya yang biasa ngobrol bareng sesama penunggu pasien, terus saya ngobrol, Pak, kenapa Pak? Diem aja tuh Pak. Saya nggak cerita, diem, nggak apa-apa, saya ngopi apa. Nah, akhirnya saya ngelihat ke pintu masuk ruangan tuh, teman saya datang, orang 2 bilang begini, datang, Pak, tahu nggak Pak? Itu ada cewek lagi berdiri aja Pak. Saya dalam batin saya langsung berdetuk, duk. Jangan-jangan saya belum habis berpikiran begitu, teman saya bilang, Pak, odonnya ayu Pak, tapi pakainya pakai baju sweater warna merah jambu, pakai blue jean. Saya sekali itu juga saya bilang, saya sampai mau loncat, sampai kagetnya, udah saya tuh lihat itu tuh tadi tabrakan di depan. Dia bilang itu, sebelum kamu lihat tuh, saya tuh ketemu sama dia di kamar mayat. Nah, perawat pas lewat dengar begitu langsung takut. Itu perawat itu ada waktu itu di shift ada 3 orang langsung nutup pintu, nutup pintu semua. Soalnya yang penunggu pasien bilang begini, nanti juga itu mau ke arah sini Pak aja mau, tapi saya ketemu tuh dia mau ke sini. Itu perasaan saya langsung, yang orang-orang di sekitar selasar itu tuh langsung pada masuk kamar masing-masing. Karena mungkin saya cerita begitu tuh, ketemu sama perempuan yang baju sweater merah, tapi masih wujud, tapi ternyata dia itu sudah meninggal dalam keadaan meninggal, masuk ke kamar mayat. Saya masuk kamar masing-masing, suster juga nutup, dan kebetulan saya kan kalau di rumah sakit kan jendela atau horden kan nggak sepenuhnya full kayak di rumah-rumah kita. Ada celah-celah untuk melihat tuh, dan itu yang bikin merinding itu, orang suster aja sampai nutup pintu, sampai dikunci apa. Yang bikin heran tuh, ada suara datang sendalnya datang, srek. Saya itu Pak, begitu ngedenger sendal itu do. Saya ngelihat dari horden ruangan kamar perawatan tuh, ngelihat ke pintu masuk induk itu tuh. Ternyata itu sweater yang merah yang tadi ketemu saya di kamar mayat, gedok 3 kali, dok, udah. Terus dok. Perawat pada masuk semua takut, nggak berani yang buka pintu. Itu kejadiannya sekitar jam 1:30 atau jam 2-an lah, jam 2 lebih lah gitu. Nah, saya itu sampai yuk orang yuk ganggun usir. Kata ibu kakak saya, udah baca aja. Saya tuh sama kakak saya sambil baca gitu tuh. Dan itu dalam benak saya tuh, ya Allah, itu kok bisa ya bangsa begitu gedor pintu ruangan, dok gitu 3 kali, terus masih berdiri. Itu perawat nggak ada yang bangun, nggak ada yang berani, tutup semua, nggak berani buka, nggak berani Pak, karena ceritaan tadi saya di situ tuh, dok. Itu saya kayak semacam saya kan ngelihat jendela, ngelihat horden tapi mau memalingkan muka tuh nggak bisa, jadi kalau kayak dipaksa harus melihat,
melihatnya nggak jelas, tapi lihat sweater yang merah jambunya itu tuh. Karena kan di rumah sakit kan hordennya kan ada celah, jadi kelihatan antara blue jean sama sweaternya kelihatan. Loh, itu kisaran apa ya? Ada 7 menit sih saya harus dipaksa, nggak bisa diem aja tuh. Saya sampai begitu terpaksa sama kakak saya, nong sadar. Itu saya lemes dedes sampai begini nih, dedes. Diem aja. Akhirnya kakak saya kasih minum, kayak nong duduk minum. Setelah minum itu saya nggak bisa tidur, langsung saya masuk ke samping kolong ayah saya waktu dirawat di ranjang. Saya tutup selimut, tutup apa, itu perasaan kebayangnya masih dog, udah dog. Itu kayak apa ya, perasaan ketok-ketok pintunya tuh. Kalau di rumah sakit kan pakai kaca, dog gitu tuh. Aduh. Nah akhirnya saya tutupin selimut, apa sisa kakak saya juga takut semua. Ayah saya sih nggak sadar, lagi transfusi darah sih nggak ngerti. Nah saya diem aja. Itu makanya kata kakak saya tuh, nong deh. Itu di ruangan sepi semua, itu yang penunggu pasien itu nggak ada orang sama sekali, perawat juga pada takut makanya. Malam itu makanya. Jadi dini hari tuh jam 2 tuh orang tuh udah nggak pada berani keluar di ruangan itu tuh. Nah akhirnya saya doa terus nunggu sampai azan subuh. Makanya. Itu perasaan dari jam 2 sampai ke azan subuh tuh perasaan lama pisan makanya. Maksud saya kalau udah azan bangun, berarti kan alhamdulillah musola udah ada yang masuk gitu tuh. Dan ternyata itu perasaan masih kayak terngiang aja, dog. Itunya masih terngiang terus masih kebayang sweater merah jambunya tuh masih kebayang makanya. Dan ada darah sedikit, dan ternyata yang di mobil itu mukanya tuh sama, berdarah semua makanya. Dan sweaternya persis yang seperti ketemu di depan pintu. Itu yang bikin saya shock tuh makanya. Nah setelah hampir kisaran udah gitu, saya sama kakak saya tidur di atas sama bapak saya di bawah di lantai. Saya diem aja. Nah alhamdulillah begitu saya udah lama diem, ada azan subuh tuh bangun. Nah kalau di rumah sakit daerah berarti kalau jam 4 nanti sebentar lagi biasanya ada orang jualan nasi atau apa. Nah itu saya merasa kalau orang jualan nasi pasti pada kumpul. Nah saya itu perasaan mencekamnya itu hilang tuh jam 4 setengah 5 itu orang pedagang pada masuk semua, satpam juga pada sirkulasi, gantian shift gitu. Nah itu jam segitu semacam kayak pergantian jaga. Jadi saya tuh jongjon. Akhirnya itu pas saya keluar dari kamar ruangan perawatan ayah saya tuh, saya ketemu sama teman-teman itu. Mungkin teman-teman juga merasakan itu, mukanya pada pucat semua dia juga kayaknya, Pak yang bener sih Pak. Saya bilang iya, masa saya harus bohong. Itu suasana mencekam sekali hari itu tuh mencekam. Tapi saya nggak ingat harinya apa, cuman nggak tahu itu malam itu kayaknya udaranya juga nggak ada angin. Tapi yang masih terngiang tuh kalau daun pintu tuh, kalau rumah sakit daerah kan pintunya kan masih kayu jati yang berat tuh, reket gitunya aja tuh. Dan setelah jam 5 saya bisa kumpul lagi, udahlah saya pasrah aja Setelah kejadian itu 1991 bulan November, jedah 3 bulan, Februari 92 tuh orang tua saya wafat. Jadi makanya sampai sekarang juga kalau ingat orang tua yang terakhir dirawat di rumah sakit tuh nggak lepas dari bayangan meja, nggak terlepas dari sweater yang merah jambu itu Alhamdulillah, mudah-mudahan ayah saya juga merasa tenang di sana. Dan itu pengalaman hidup yang paling kayaknya pengalaman menemui sesuatu yang aneh tapi nyata seram bener.
Pak Onong, itu kejadiannya si cewek tadi meninggal itu Iya. di jauh dari rumah sakit jaraknya? Nggak tahu Mang E. Jadi perempuan itu entah dari mana duduk di pintu masuk kamar mayat. Asumsi saya itu anak tuh lagi nungguin jenazah orang tuanya atau familinya dan menunggu kerabatnya yang datang. Asumsi saya Mang E. Nah itu tuh dia saya nggak kenal, cuman saya ingat bajunya sweater, terus pakai celana blue jean biru, dan ada darahnya sedikit gitu tuh, mukanya berdarah gitu. Nah saya nggak kenal siapa dia, cuman saya tahu pakai baju sweater merah, duduk di pintu, cuman nggak ngomong sih Mang E, orang itu tuh. Waktu ambulan datang Mm-mm. itu bersamaan dengan penampakan. Iya itu Cewek tadi. yang bikin saya heran tuh Mang E, begini. Pas saya masuk tuh, posisi itu tuh ambulan udah ada. Udah ada. Jadi ambulan udah ada. Cuman saya kan nggak tahu kalau pas mayat itu tuh orang ini nih Mang E, yang tadi duduk di depan pintu kamar mayat nih. Saya kan nggak tahu. Pas saya ketemu, asumsi saya kan begitu tadi. Mungkin lagi nunggu orang tuanya atau wafat yang meninggal. Saya masuk aja. Dan ternyata masuk ke ruangan kamar mayat tuh panjang Mang E. Jadi ada lorong-lorongnya, ada meja-meja yang untuk pemusaran itu tuh, untuk mandiin atau kapan itu tuh. Dan saya keluar tuh, yang bikin kaget tuh begitu saya lihat sepintas tuh, ternyata mayat yang meninggal tuh persis seperti yang saya lihat di kamar pintu. Jadi bersamaan Iya, waktunya, bersamaan waktu Mang E. Oke. Iya. Nah yang lainnya waktu mengintip di hordeng itu, Pak Onong nggak coba baca-baca ayat suci atau apa? Ya itu kayak gini Mang E. Jadi seolah-olah mulut mau ngomong, tapi hati mau ngomong tapi nggak bisa Mang E. Dan apa ya, kayak saya tuh harus dipaksa, harus ngeliat boro-boro mau ngomong Mang E. Jadi udah apa ya, Terpaku ya? terpaku kayak kaget. Karena ya itu tadi Bang karena ngelihat sepintas dari celah Hordeng. itu tuh horden tuh merah jambu sama blue jean-nya aja Bang Cantik ya? Waduh, bukan mukanya nggak kelihatan, ketutup penuh horden Bang Jadi cuman bagian bawah. bagian cuman yang saya ingat kan sweaternya kan merah jambu sama blue jean tuh. Jadi wah ini yang meninggal nih, makanya. Tapi yang bikin aneh gedongnya bukan kayak orang pasien biasa. Kalau yang biasa kan langsung sus, permisi sus. Ini enggak ada suara, cuman dog. Jadi kalau ruangan perawatan terdiri dari beberapa kamar Bang Loh. Nah itu ada pintu induk. Nah kebetulan pintu kamar ruangan bapak saya itu menghadap ke pintu induk masuk ke ruangan itu Bang Jadi ada jarak antara 3 atau 4 meter sih, ada kelihatan. Jadi dari kamar saya tuh bisa kelihatan. Cuman nggak langsung suaranya itu kedengeran. keras. Kayak semacam apa ya? Karena waktu itu ada kaca sih, pakai kaca sih dog gitu tuh Bang Sampai sekarang masih masih Bang masih Bang Sampai sekarang ya mungkin alhamdulillah gini ya Bang Ya mungkin ya karena kurun waktunya terlalu lama, dari 91 sampai sekarang tahun 2021 ya kan, udah cukup lama tuh. Jadi rentannya juga sampai berkurang, masih alhamdulillah gitu tuh, udah berkurang hal mistis begitu tuh Bang Di antara saya penemuan ganjil, perasaan saya hanya ini yang paling bikin saya apa ya, takutan. bikin trauma. Makanya sekarang kalau saya ke rumah sakit sendirian nggak berani Bang harus sama rumah. Dan kalau malam di atas jam 10 saya harus nggak berani karena trauma sama kalau rumah sakit. Berarti traumanya dua nih, mancing. Iya, trauma mancing sendiri, sama kalau nengok pasien malam nggak berani Bang Oke. Baik, Sobat itulah pengalaman kedua yang kita rekam di video ini, Pak Onong, yang dulunya pengalaman mengenai mancing dan yang sekarang
ketemu dengan sosok gaib di rumah sakit. Baiklah, mudah-mudahan cerita Pak Onong ini menjadi pesan dan pembelajaran untuk kita semua. Sobat, kalau Anda suka dengan cerita Pak Onong, silahkan tulis komentarnya di bawah ya. Kita tunggu, nanti insya Allah Pak Onong juga akan menjawabnya. Begitu saja dari kami, Mang Ai dan tim di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.